Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsi Official. Di video kali ini kita akan membahas apa itu tanah negara dan apa itu tanah ulayat. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa sih tanah negara dan ulayat dan apa yang membedakan hak atas tanah ini, jadi pastikan terus untuk tonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe ya. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara merupakan seluruh bidang tanah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak dipunyai oleh sesuatu hak oleh pihak lainnya. Tanah negara oleh negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannya dengan hak pengelolaan. Tanah negara meliputi beberapa hak atas tanah, di antaranya tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanah berdasarkan penetapan dari pemerintah. Yang kedua, tanah reklamasi. Yang ketiga, tanah timbul. Yang keempat, tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak. Yang kelima, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Yang keenam, tanah terlantar. Ketujuh, tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan atau pembaharuannya. Kedelapan, tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kesembilan adalah tanah yang sejak semula berstatus sebagai tanah negara. Tanah negara tidak dapat diperjualbelikan karena atas tanah negara tidak ada hak-hak keperdataan ataupun kewenangan untuk menjualnya. Hak menguasai dari negara ini juga terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dan pasal 2 ini juga merupakan pasal dasar yang harus dikuasai oleh calon PPAT ataupun oleh para PPAT dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Karena pada saat ujian PPAT selalu aja keluar pasal tentang hak atau kewenangan menguasai dari negara. Jadi, jika dilihat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat 2, hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 33 ini memberi wewenang kepada negara untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Hak menguasai negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, hak menguasai dari negara untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan juga ruang angkasa. Ayat 3, wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut seperti yang tercantum dalam ayat 2 pasal 33 digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat 4, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan tentang tanah ulayat sebagai berikut. Yang pertama, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya, pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi dengan mengingat ketentuan yang ada dalam pasal 1, pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya itu masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan azas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garing PUU-5/2007 menentukan tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang bersangkutan secara nyata de facto masih ada dan garis miring atau hidup aktual existence apabila setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok, in-group feeling, ada peranata pemerintahan adat dan harta kekayaan, dan garis miring atau benda-benda adat dan adanya wilayah adat. Pasal 1 nomor 13 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Tanah ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Ketentuan umum pasal 1 nomor 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Wilayah adat adalah tanah adat yang tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas waktu tertentu dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat. Demikian aja teman-teman ulasan kita mengenai tanah negara dan juga tanah hak ulayat. Semoga teman-teman sudah bisa membedakan apa itu tanah negara dan juga apa itu tanah hak ulayat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa.